Ya, sahabat-sahabat medsos, ketemu lagi dengan saya Iwan Naswan, pelukis Betawi. Dan saya sahabat KDM, Kang Deddy Mulyadi. Selamat pagi semua, Assalamualaikum. Tak lupa, pagi-pagi hari ini saya nyeruput kopi dulu ya, seperti biasa, kopi pahit, ya, segar, habis sholat subuh, ya makan setakup roti, dan kopinya masih kopi panas. Dan memang dengan ngopi ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, membuat perasaan kita jadi gembira. Gembira dan enjoy ya. Malam saya habis membuat sketsa-sketsa beberapa lukisan yang memang saya selalu melukis seperti itu gitu loh. Apa aja yang ada ide, ada gagasan, dan saya selalu melukis seperti itu. Sahabat, kembali lagi saya mencoba tentunya apa hal-hal yang mengenai KDM ya, Kang Deddy Mulyadi ya, yang memang saya selalu mengikuti YouTube-nya dia ya, yang memang hal-hal yang sangat fenomenal sekali. Dan saya merasakan di semua media sosial ya, apakah itu di YouTube, di TikTok, di Instagram, ya, di Facebook, ya, eh, sangat luar biasa. Semua nyaris dipenuhi dengan berita-berita KDM, Kang Deddy Mulyadi. Ini adalah saya anggap satu tokoh yang fenomenal, tokoh yang luar biasa, salah satu tokoh pemimpin yang lahir dari rakyat jelata, yang mempunyai rasa bagaimana menjadi rakyat hidupnya susah, ya, harus banyak menghadapi kesulitan-kesulitan hidup dan banyak drama ya, baik dalam hal keluarga, dalam keluarga besarnya ya, dari beberapa bersaudara, maupun saat beliau meniti rumah tangganya ya. Beliau memang ditempa oleh segala macam kesulitan ya, terutama saat beliau istrinya meninggal dunia ya, yang dikaruniai seorang putra ya pada saat itu. Kemudian beliau juga menikah kembali dan mendapat seorang putra dan putri yang kemudian juga harus berpisah. Saya tidak membahas soal-soal perpisahan ini ya, itu kan adalah urusan wilayah dalam pribadi ya, rumah tangga KDM. Tapi saya melihat sepak terjang KDM yang membuat orang tuh geleng-geleng kepala ya. Apakah bagi orang-orang yang pro KDM ataupun juga orang yang tidak pro KDM, pasti saya yakin, terutama untuk orang-orang yang pro KDM, di hati kecilnya, di hati nuraninya, pasti membenarkan semua tindakan-tindakan KDM. Ya, KDM dengan uang pribadi, dengan uang yang dia dapat dari medsos ya, terutama YouTube dan TikTok, dan ini nggak main-main gitu loh. Tetapi dia tidak memakannya sendiri kalau orang Betawi bilang ya. Dia bagikan semua itu, pendapatan hasilnya itu dari media sosial ya, yang sering jadi juluki apa gubernur konten kayak gitu ya. Dan dia tidak peduli, bahkan ada majalah ya, di majalah menjadi judul "Abis Mulyono terbitlah Mulyadi". Waduh, ini menurut saya sebagai anak bangsa ya, sebagai juga orang yang paham tentang budaya dan peradaban, hal-hal begitu adalah sesuatu yang buat saya adalah sesuatu yang sangat nggak etis ya. Walaupun silakan aja orang boleh-boleh saja ya menilai KDM apapun ya, apalagi pada saat beliau mengganti
nama rumah sakit ya, Ihsan jadi Welas Asih. Saya pernah buat juga di YouTube itu ya, saya coba mengulas ya, walaupun tidak terlalu jauh. Tapi saya pikir apa salahnya nama itu diganti kalau andai kata nama yang lama itu syarat dengan perbuatan-perbuatan, misalkan korupsi ya, menyalahgunakan anggaran dan apa lain semacamnya yang terjadi di rumah sakit itu. Jadi saya melihat tidak ada masalah ya kalau untuk KDM mengganti nama rumah sakit itu. Kalau menurut saya ya, seperti itu gitu loh. Nah, hal-hal yang menarik buat saya jauh beda ya, Mulyono dan Mulyadi gitu loh. Mulyadi betul-betul dia buktikan sikapnya, dia menolong rakyat kecil ya, bahkan dia mengatakan bahwa dia akan membuat rumah singgah untuk yang sakit ya di dekat rumah sakit Hasan Sadikin. Bahkan dia ingin membangun rumah sakit di beberapa daerah yang ada di Jawa Barat, gunanya untuk tidak semua orang dirujuk di rumah sakit Hasan Sadikin. Ini satu hal yang sangat brilian sekali menurut saya ya. Bagaimana dia memikirkan kayak gitu. Bahkan juga dia minta jangan sampai ada rumah sakit ya, rumah sakit yang menolak pasien ya, yang menolak pasien. Atasi dulu ya sakit si pasien ya, biar pemerintah daerah yang tanggung. Wah, ini sangat luar biasa. Ini menurut saya adalah tindakan-tindakan Islami banget ya. Ya, tindakan-tindakan pemimpin yang menjalankan satu amanah dan itu dia lakukan terutama untuk rakyat kecil ya, kayak gitu. KDM, saya juga sedang mempersiapkan kanvas untuk melukis KDM. Tapi itu nanti ya, saya juga akan ketemu dengan KDM insya Allah kalau ada umur. Dan sekali lagi saya memakai selalu baju ini apabila saya membuat ulasan tentang Kang Deddy Mulyadi, karena baju ini 10 tahun lalu pernah bersama waktu foto bareng-bareng bersama budayawan Ridwan Saidi. Dan ada satu hal yang kemarin saya juga terperanggah ketika Kang Deddy Mulyadi berada di Yogyakarta, berada di Malioboro. Ya, ketika dia sedang melayani, datang melihat orang, ibu-ibu yang berdagang aqua, kemudian dia sambangi, ya, ibu itu melayani, KDM bilang, oke, saya beli minumannya satunya Rp5.000. Kemudian habislah semuanya sekitar 15 aqua saat itu ya, yang bernilai 75.000. Tetapi Kang Deddy Mulyadi ini sebelum dia beli, dia berdialog dengan ibu itu, dan hal-hal yang menarik buat beliau adalah dia selalu menanya, ibu siapa, ya, punya anak, sekolah apa tidak, punya suami, kerja apa tidak, coba. Itu menurut saya bukan hal-hal yang standar ya. Itu artinya begitulah. Seorang pemimpin dia menanyakan ke hal-hal yang lebih detail ya. Memang ada hal yang kadang-kadang membuat orang, waduh ini KDM ini terlalu over ya. Banyak mungkin yang menganggap begitu. Tapi buat saya pribadi, ini adalah satu hal yang sangat baik. Ya, begitulah seorang pemimpin. Bahkan KDM kalau lagi sidak ke rumah orang-orang yang tidak mampu, ya, beliau sempat ke dapurnya. Beliau sempat ke dapurnya dan selalu bertanya, masak apa? Dia buka itu bakul nasinya, terus dia pegang, dia titipin. Akel ya, ini diakel ya. Kalau orang betul bilang nasi, mak saya itu dulu itu diangi ya. Setelah dari dandang ada kukusan, kan diaron dulu ya. Nasi itu biasanya orang Betawi juga begitu, dikekenceng ya. Setelah diaron kemudian dimasukin ke mana, ke dandang, ada kukusan ya, setelah mateng ditaruh, kalau nggak ke bakul lagi itu ke dulang ya, dulang atau pane, dan kemudian diangi kalau orang betul bilang ya, mungkin orang Jawa Barat bilang diakel. Dan memang beda rasa nasi yang
diangi atau diakel, ya, didinginkan dengan kipas, didulang atau dibakul kemudian dipindahkan ke tempat nasi, itu memang sangat beda. Bahkan sampai sekarang ini pun saya pribadi jujur, walaupun ada rice cooker di rumah atau apa, saya selalu masak dengan saya aron dulu, ya, kemudian saya dilangseng ya tapinya ya, kemudian saya angkat dan saya kipas, saya angi ya, di bakul ya, kayak gitu. Kalau orang Betawi bilang bakul loak, kemudian baru saya pindahkan ke tempat nasi. Hal-hal yang begini saya perhatikan KDM ini sangat detail gitu, sangat detail ya. Dan kemudian tiba-tiba beliau dituntun oleh seorang ibu-ibu masuk ke pasar Beringharjo. Coba bayangin. Masuk ke dalam pasar Beringharjo, ke ujung, di situ ada rumah makan. Dan ini sangat menarik ya, karena ibu-ibu di sana tuh sangat begitu antusias. Bahkan dengan logat Jawa ya, ibu-ibu teriak Bapak Aing gitu loh. Dan ini sangat luar biasa. Jadi saya perhatikan itu sampai saya haru gitu. Ya, bagaimana ketika dia mau makan, ada seorang ibu yang makan aja, makan silakan. Duduk, ya, terus berdialog. Bahkan ibu-ibu tuh sampai berpelukan gitu loh. Dengan KDM, seperti menemukan sesuatu yang hilang pada diri masyarakat seperti itu ya. Saya juga merasakan seperti itu. Dalam berapa kurun waktu terakhir ya, akhir-akhir ini maksud saya, kurun waktu yang lama ya, saya rindu dengan pemimpin yang bersikap seperti KDM gitu loh. Jujur aja gitu loh. Usia saya 69 tahun ya, saya merasakan walaupun tidak terlalu lama masa Presiden Soekarno, saya masih merasakan ya kayak begitu. Sampai wafatnya Bung Karno waktu itu saya kelas 1 SMP ya. Ya, umur saya waktu itu masih sekitar 12-13 tahun. Kemudian diganti oleh Pak Harto. Pak Harto selesai ya, berapa pada tahun 97, kemudian terjadi era reformasi dan terjadi berganti-ganti pemimpin dari Pak Habibie, terus sampai Megawati, sampai SBY, dan sampai sekarang ini. Saya tuh, maaf, jujur aja, saya tidak menemukan figur yang begitu merendahkan diri, ya, yang begitu mau menjaga budaya dan peradaban Indonesia, peradaban leluhur, ya, yang memang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sebagai identitas nasionalisme. Betul, kita merasa sekarang seperti kehilangan itu gitu. Ya, kadang-kadang kita bingung sendiri membaca sejarah Indonesia. Nggak usah jauh-jauh lah. Ya, masalah sejarah Jawa Barat aja mungkin anak-anak sekolah sekarang tuh bingung. Ya, bagaimana melihat leluhur kita dulu yang sangat luar biasa. Seperti saya dekat dengan almarhum Babe Ridwan Saidi, itu yang selalu dia ulik. Dia ulik sekali sejarah-sejarah bahwa peradaban Nusantara, peradaban Indonesia, ya, yang berakar kuat kepada rakyat Indonesia. Dan ini dilakukan oleh KDM, Kang Deddy Mulyadi. Ya, bagaimana dia menjaga, ya, bahkan di kampungnya pun, ya, di Subang ya, dia bangun itu yang namanya Lembur Pakuan. Coba bayangkan. Ini nggak main-main. Ya, bagaimana membangkitkan kembali kesadaran rakyat, kesadaran masyarakat untuk menghargai, untuk ya, menghargai, untuk mau lagi mempelajari dan menelaah dan memahami ya tentang peradaban-peradaban leluhurnya, ya, peradaban-peradaban kebudayaan leluhurnya, ya. Dan menurut beliau, kalau orang sudah melakukan hal itu, berarti itulah basic dari apa yang namanya nasionalisme. Bayangkan, kalau kita lihat bermacam-macam suku, bangsa, tapi menjadi satu kesatuan, yaitu namanya Republik Indonesia. Bayangkan, ya, berbeda-beda tapi satu, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini ketika orang merindukan figur itu, KDM muncul coba. KDM muncul, dan saya juga pun akhirnya bertestimoni ketika orang banyak menyudutkan KDM berapa bulan lalu bahwa
Saya mengenal beliau 10 tahun yang lalu, ya, dan beliau itulah sifatnya yang ekstrovert, terbuka, bercanda, mau turun ke bawah. Ya, ketika beliau harus menunggu sambutan diundang, ya, oleh bupati misalkan, atau ada di Bekasi, atau ada di daerah mana, di depannya itu ada hidangan-hidangan, dan kemudian dia lihat orang-orang yang ada di depannya itu menonton beliau, kemudian beliau dengan spontanitas, saya yakin ini bukan dibuat-buat, spontanitas langsung dia bawa itu makanan, buah-buahan, dia bagi-bagi itu. ini, ini, waduh, ini nggak main-main. Ini nggak main-main. Dan sangat langka orang yang mempunyai jiwa seperti itu. Saya tidak memuja KDM ya. Tapi saya lihat sepak terbangnya, sepak terjangnya itu sangat luar biasa. Bahkan saya sempat bicara dengan teman saya, ini kalau andaikan Babe Ridwan Saidi masih hidup ya, mungkin sangat senang sekali sahabatnya yaitu Kang Deddy Mulyadi ya, mempunyai sepak terjang seperti ini, apalagi setelah menjadi gubernur Jawa Barat ya, yang merubah Bekasi ya. Bayangkan coba, kali gabus yang tertutup diasikat Mac, kalau orang Betawi bilang lancar, jalan itu menjadi bagus kembali kayak gitu. Dia tidak ingin daerahnya banjir. Kawasan puncak begitu juga ya, dia tidak ingin ya tanah yang dasarnya punya perhutani dan apa segala macam tiba-tiba berubah ya menjadi hotel, menjadi tempat rekreasi yang beliau anggap ini akan menjadikan banjir ya, karena tidak bisa menyerap air. Dan ini luar biasa loh. Bahkan dia berani ganti rugi ya, separuh-separuh dengan uangnya dia dan juga uang pemerintah. Ini nggak main-main. Lewat jalan rusak misalkan. Sekarang beliau memprioritaskan jalan Jawa Barat Selatan ya, Cianjur Selatan coba. Ya, ujung genteng dia bagusin jalannya coba dari Pelabuhan Ratu. Kemudian juga dia akan buat dari Cianjur Selatan sampai Pangandaran. Yang mungkin oleh gubernur-gubernur sebelumnya itu terlupakan, terlewatkan seperti itu gitu loh. Ya. Dan ini buat saya adalah keuntungan yang besar untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia. Dan saya percaya apa yang dilakukan oleh KDM ini, oke, kita bisa terima kalau dikatakan dia tuh ngonten, ya silakan aja. Tapi ngontennya itu kan memang pada masanya. Mungkin kalau saya pun nih, ya, sebagai pemimpin, mungkin saya juga melakukan itu gitu loh. Apa yang saya lakukan harus memang diketahui oleh rakyat, oleh masyarakat. Kalau memang saya jujur, saya baik, ya, saya toleran, saya bisa menjaga keseimbangan antara masyarakat ya, baik dengan kepercayaannya masing-masing, ya. Kenapa tidak? Saya pakailah media itu ya untuk menunjukkan ini loh kerja saya. Ya memang zamannya seperti ini gitu loh. Ya, zamannya memang zaman medsos. Ya, mungkin menurut saya naif aja kalau ada orang tidak menggunakan media sosial sekarang terhadap apa-apa yang dia lakukan. Ya, menurut saya seperti itu gitu loh. Dan ini sangat-sangat menarik dan ini menjadi contoh untuk para gubernur-gubernur yang ada di provinsi yang ada di Indonesia, para gubernur, juga para bupati. Bahkan juga sepak terjangnya Kang Deddy ini dicontoh oleh lurah coba, oleh beberapa bupati gitu loh. Ya memang itulah. Kalau kembali ke dasar nurani, kembali ke dasar manusia, kembali ke dasar agama ya, seluruh apa dalam kepercayaan apapun ya. Tugas seorang pemimpin itu adalah mengemban amanah untuk rakyatnya. Ya, mendahulukan rakyatnya sebelum mendahulukan dirinya. Bayangkan coba. Ini sangat luar biasa buat saya KDM. KDM membuat saya selalu terpukau, membuat saya selalu haru dan saya menangis. Kalau melihat beliau seperti kemarin di Pasar Beringharjo coba, di Jogja, ya di Jogja, ya ada tempatnya
Sultan ya, artinya ya, daerah Sultan Hamengkubuwono ya. Di situ sebagai gubernurnya dan juga berada di Jawa Tengah. Seorang gubernurnya juga saya lihat di media sosial itu apa ya, sepertinya agak-agak nyeleneh kepada Kang Deddy Mulyadi ya. Kayak gitu ya. Sampai ada beberapa netizen juga ya katakanlah mengkonternya gitu ya. Tapi buat saya itu hal itu whatever lah. Tapi yang saya lihat adalah apapun yang dilakukan oleh KDM ini patut kita dorong, kita acungi jempol. Dan saya merasa KDM ini kelak akan memimpin negeri ini ya. Saya tidak terjebak oleh rasa sentimental saya ya sebagai pelukis, sebagai seniman gitu loh. Tapi dari rangkaian-rangkaian beliau melakukan hal-hal terhadap rakyat, terhadap masyarakat ya, melakukan kepentingan-kepentingan untuk apa? Rakyat banyak, kesejahteraannya terutama. Apa tidak mungkin kelak beliau bisa memimpin negeri ini yang dimulai dari Jawa Barat. Ini sangat luar biasa ya. Buat saya ini nggak main-main ya. Dan ini sebetulnya satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya, dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena ada sosok yang bernama Kang Deddy Mulyadi. Silakan yang tidak suka kepada beliau, yang nyinyir, yang mungkin dalam pemerintahan-pemerintahan sebelumnya merasa aman-aman aja setelah ada KDM, mungkin keran rezekinya merasa mampet gitu atau kepampet ya. Ya itulah dinamika. Memang jadi orang itu memang harus belajar jujur terhadap diri, menyadari akan apa sepak terjang. Dan tidak mungkin Kang Deddy Mulyadi ini tidak sadar akan apa yang dia lakukan. Ya, walaupun dia penuh dengan spontanitas, apa yang dia lakukan ini adalah kesadaran ya terhadap moral, etika ya. Ya, moral etika sebagai seorang pemimpin yang amanah. Ini nggak main-main. Ini kesadaran ini adalah kesadaran Islami. Ya, berusaha untuk jujur, berusaha untuk mengatasi kesulitan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain. Ya, dan ini memang sulit ya diketemukan, coba bayangin. Ya, kalau masih di sekitar Jawa Barat aja, ya mungkin orang sudah apa hafal lah bagaimana itu KDM disambut bahkan seperti apa ya, seperti presiden ya, mungkin juga seperti raja ya kayak gitu. Disambut yang sangat luar biasa, yang rata-rata ibu-ibu kayak gitu. Ini di Jogja, di Pasar Beringharjo coba. Bahkan ada yang menanyakan, Bapak Aing kapan pulangnya? Lama lah di sini gitu loh. Ini, waduh. Dan semua berebut ingin bersama dengan KDM, ingin berfoto bersama dengan KDM coba. Ini rata-rata emak-emak coba. Dan KDM dengan celetukan-celetukannya, dia mengakui misalkan, oh ya saya ini juga sendiri sudah nggak punya istri atau nggak punya pasangan, dan tapi enak gitu loh. Dia bercanda itu enak gitu loh, fresh, tidak ada beban. Begitu juga sikapnya KDM terhadap eh, putranya yang bernama Egi ya, putra angkatnya ya. Dan ini seru banget gitu. Dan beliau juga Kang Deddy itu kalau orang betul bilang duduk rileks deh, ngedeprok ya. Dan ini memang begitulah Indonesia ya. Begitulah kalau menurut saya ras Melayu ya. Ya kita Betawi, Melayu Betawi, Melayu Sunda, ini kan memang ada satu ras dalam Nusantara ini ya, yang tidak lepas dari apa yang namanya ras Melayu ya. Dan ini hal-hal yang seperti inilah ya menjadi satu karakter yang disebut karakter orang Sunda yang rileks ya, dan memang penuh humor dan santai, tapi mempunyai sikap-sikap yang toleran. Seperti itu kalau menurut saya lihat dari gerak-geriknya KDM. Ya, waduh, saya sangat senang banget ya. Beberapa kali saya selalu mengikuti hal-hal, terkadang saya ketawa ketika KDM dengan Egi
Dan kadang-kadang saya mengeluarkan air mata juga, jujur ya, ketika KDM menyantuni emak-emak atau bapak-bapak atau satu keluarga yang tinggal di dekat pembuangan sampah. Kemudian KDM menyambanginya dan bertanya. Akhirnya orang itu dibantu, coba. Bayangkan. Ya, saya kalau sudah lihat begitu KDM, saya meneteskan air mata. Begitu juga ketika anak-anak SMA yang dididik di barak militer kemudian pernah ikut parade ya di di halaman depan gedung sate ya kayak gitu. Ketika orang tuanya disuruh bertemu dengan anak-anaknya setelah parade seperti itu, ya ini bayangin begitu disiplinnya dan begitu hebat. Ada beberapa siswa yang memang tidak ada orang tuanya, dipanggil oleh KDM, dipeluk. Engkaulah anak saya akan jadi orang tua kamu, membiayai sekolah-sekolah kamu. Seumur hidup saya nggak pernah mendengar pemimpin seperti itu. Dan saya yakin KDM ini juga akan membuktikan itu dan jelas. Ya, seperti itu gitu loh. Saya sedih melihatnya, dia rangkul itu anak-anak. Ya, dia katakan, kalian adalah sebagai anak saya. Saya akan tanggung sekolah kalian dan kalian tinggal di Bandung sini. Tempat tinggal kamu saya tanggung. Bayangin coba. Dan itu bukan satu dua loh, banyak yang seperti itu. Bahkan ada orang juga ingin datang ke KDM jalan kaki dari Palembang kalau tidak salah. Selama 26 hari ingin bertemu dengan KDM, hanya ingin motret. Bayangin itu. Ini nggak main-main. Sampai sendalnya 4 tuh putus katanya dia bilang dalam perjalanan. Jalan kaki coba. Ya. Ini, waduh. Ya, akhirnya dengan KDM diterima dengan baik. Kemudian diongkosin pulang untuk naik bus. Ya, naik bus untuk kembali lagi ke mana? Ke Sumatera Selatan ya, ke Palembang kayak gitu. Terus juga diberikan uang ya untuk di jalan. Coba bayangin kayak gitu. Artinya hal-hal yang seperti ini nih, KDM ini bukan lagi milik Jabar menurut saya, tapi sudah menjadi milik nasional, milik bangsa kita ini. Ya, saya pribadi jujur aja berharap semoga KDM itu panjang umur, sehat, walafiat, ya, kuat, insya Allah bisa memimpin negeri ini. Insya Allah, karena dari sepak terjangnya, mulai saya lihat dari Bupati, sebelum dia punya channel YouTube, ketika saya bekerja sama dengan Babi Ridwan Saidi, yang saya katakan sebelumnya menulis buku, Tatar Suna dalam Tinjauan Historis, bagaimana dia menaikkan anggaran sendiri, dari anggaran yang kita udah tentukan, yang di situ membuat saya itu terpaku dan kaget. Dan kemudian memang terus YouTube, kemudian beliau membuat KDM channel, dan seperti itulah ya, mendatangi penambang pasir tanpa izin, beliau marahi, sidak ke pasar, ya, pasar itu orang seenaknya aja di trotoar, ya, dagang padahal pasar itu diberikan ya untuk di dalam itu pasar bersih, ternyata mereka masih dagang di luar. Ya memang ini nggak main-main, butuh tenaga ekstra, ya, butuh terus menerus, ya. Padahal apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah cinta kasih demi kebahagiaan, demi kebaikan masyarakat, banyak masyarakat jelata. Cuman kadang-kadang saya melihat banyak juga masyarakatnya setelah ditempatkan dengan baik, kadang-kadang kalau orang betul bilang nggak tahu diri gitu loh. Malah seenaknya gitu loh, nggak disiplin. Udah dibantu malah nggak disiplin gitu loh. Ya, udah dibantu untuk nggak jadi tukang minta-minta, ya, suaminya disuruh kerja, ya, ada pekerjaan dan segala macam, masih aja juga, ya, seperti yang di Bandung itu. Ini saya bilang gini, ya memang mentalitas. Ada ibu-ibu yang merasa dia susah, dia tidak punya utang, sudah dibantu, tapi begitu lagi gitu loh. Nah ini
kita juga sebagai rakyat ya, sebagai masyarakat harus tahu diri juga gitu loh, ya. Dan saya juga menyarankan KDM, orang-orang begitu udah nggak usah dibantu, ditinggal aja. Masih banyak orang-orang yang perlu bantuan kayak gitu, ya. Dan kembali lagi di YouTube saya ini saya jadi membahas Kang Deddy Mulyadi ya. Memang banyak hal ya, tiada ada gading yang tak retak. Pasti kekurangan itu ada. Tetapi saya melihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, KDM sebagai Gubernur Jawa Barat, nyata ya. Apapun tindak tanduknya dan bagaimanapun welas asihnya kepada masyarakat Papa yang tidak mampu ya, dan bagaimana ingin membenahi Jawa Barat itu sebaik-baiknya. Mudah-mudahan masyarakat Jawa Barat dan juga khususnya ya, dan umumnya masyarakat Indonesia, mudah-mudahan juga termasuk saya ini sebagai orang Betawi yang kotanya ada di Jawa Barat juga ya, daerah khusus ibu kota, betul-betul bisa menyadari ya, merasakan apa yang dilakukan oleh KDM menjadi suri tauladan. Bertindaklah seperti itu, bertindaklah secara manusiawi, bertindaklah dengan etika dan moral dan juga akal yang baik. Ya, saya rasa seperti itu. Ya, mudah-mudahan demikian ulasan saya tentang Kang Deddy Mulyadi. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan saya dalam bertutur seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan selalu diberikan rasa kasih dalam diri kita, dan kita selalu diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat KDM, lanjutkan semuanya, dan saya sangat respect, saya sangat hormat kepada Kang Deddy Mulyadi. Semoga apa usahanya sebagai Gubernur Jawa Barat selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.